Halo semuanya, balik lagi sama aku Rasendria atau Dria dari di podcast OSIS ya. Kemarin ketika aku udah selesai ngebahas Wartakjil kan sama Sasi kemarin ya, cuman Sasinya nggak pulang-pulang, memang Bang Toyib tuh orang. Jadi aku di sini ditemani sama teman aku Raika namanya. Hai Kenal semuanya, dulu, Raik. salam kenal. Nah Raik, jadi kan kemarin itu kita kan ada kerjaan dari Pasinggih ya, namanya Iya. Ramadan Smart Plan. Bener banget. Nah, jadi itu kita di Smart Plan itu disuruh kita nih selama Ramadan ini kegiatannya mau apa aja. Kalau mereka kegiatannya ngapain? Kegiatannya banyak banget. Aku ada mau olahraga, juga mau baca-baca Quran. Nah kalau Dria sendiri nih, Dria mau apa nih? Nah, kemarin tuh aku terinspirasi dari Pasinggih. Pasinggih itu mau ada bagi-bagi kebaikan ya ke orang-orang terdekat atau di masjid-masjid. Masya Allah. Banyaklah Pasinggih, gila keren banget emang orangnya. Mantap Pak Singgi. Yes. Nah, kalau soal berbagi nih, sebenarnya gue juga pengen berbagi. Nah tapi karena berhubung aku nih orangnya cashless banget nih, Dri. Jarang banget megang uang. Dikit-dikit mau beli makan pakai QRIS apa segala macam. Nggak pernah tuh megang cash. Nah, Keren banget ya ustaz satu ini emang. Masya Allah. Terus lagi kepengen berbagi nih kan, tapi bingung nggak punya cash. Bukalah tuh kitabisa.com. Oh ya bener tuh. Iya itu platformnya keren banget. Buka kitabisa.com, terus kaget banget ternyata ketemu platform berbagi yang dilakuin sama adik-adik kelas kita. Seriusan? Seriusan, ketemu kemarin, terus kayak wah keren banget. Nah gimana nggak sih kalau misalnya kita undang sebagai narasumber di podcast kali ini? Nggak usah kita undang, udah aku undang, udah aku undang. Masya Allah. Nah teman-teman semua kita perkenalkan di sini ada perwakilan dari salah satu teman kita di kelas 10 yang melakukan kegiatan berbagi. Kita kenalkan dulu. Namanya Ayla, silakan perkenalkan diri Anda Ayla. Halo semuanya, aku Patricia Lazara dari kelompok Caring, Sharing, and Loving, atau kita bisa bilang CSL Project. Nah, kalau kamu sendiri tuh dari ini tuh gimana sih? Maksudnya cara dalam rangka apa ada di kelas Tiba-tiba mau 10 berbagi gitu tiba-tiba ya? ada berbagi gitu. Jadi kita tuh disatuin di satu project yang namanya kayak social activity project itu berupa baksos atau bakti sosial. Nah jadi bakti sosial ini tuh cara kerjanya kita ngebantuin masyarakat di sekitar NASA maupun yang di luar NASA juga. Jadi kayak sesuai jangkauan kita aja dengan dana yang nanti kita bantu kumpulin. Oh, nah kalau kamu sendiri nih, kamu tuh dari kelompok apa? Aku Kira-kira? dari Caring, Sharing, and Loving itu atau bisa bilang kayak CSL Project. Keren banget namanya, ada caring, sharing, loving. Wah paket lengkap itu. Ya gila, paket lengkap. Heeh. Selain parcel Ramadan ada lagi namanya CSL ya. Caring, Sharing, sharing, Loving. loving. Ya, selain parcel Ramadan. Nah, kalau dari kelompoknya CSL Project ini tuh siapa sih yang mau kamu bantu, Ay? Kita mau bantu Pak Oki dan keluarganya. Pak Oki ini siapa? Pak Oki itu kayak orang yang deket sama kita lah kurang lebih. Jadi Pak Oki ini kerja sebagai kuli bangunan dan kebetulan keluarganya ini apalagi istrinya itu mengidap salah satu beberapa penyakit, kurang lebihnya itu diabetes sama varises usus. Terus juga salah satu anak bungsunya Pak Oki sendiri ini mengidap salah satu penyandang disabilitas gitu. Nah, kenapa sih kalian tuh milih Pak Oki ini sebagai target orang yang mau kalian bantu gitu? Kenapa nih? Karena setelah beberapa kali observasi atau kita keliling survei, itu tingkat urgensinya Pak Oki ini di atas orang lain. Jadi maksudnya lebih diprioritas untuk dibantu gitu. Nah, aku boleh nanya nggak sih urgensi apa yang kalian maksud untuk diprioritasin itu kira-kira? Jadi Pak Oki ini kan kerja sebagai kuli bangunan ya Kak ya. Jadi pendapatannya Pak Oki per bulan ini kurang lebih kurang bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya Pak Oki. Apalagi ada kondisi di mana istri dan anak ini kan punya penyakit ya. Jadi ya Pak Oki kan otomatis harus bayar uang Rumah rumah sakit, dan lain-lain. obat-obatan. Kurang. Nah, Ay, cara ngebantu kamu dan kelompok kamu tuh gimana sih cara ngebantunya? Apakah dengan ya pasti banyak caranya, cuman aku mau dengar sendiri dari Ayla tuh cara dan kelompoknya cara ngebantunya gimana sih? Nah, jadi salah satu cara ngebantunya kita buka platform di kitabisa.com. Jadi nanti kita buka open donasi di situ. Nanti hasil dari donasinya itu kita sumbangin ke Pak Oki dan keluarganya. Berarti kalian dari sebelumnya udah riset-riset banyak nih tentang Pak Oki? Udah beberapa kali datengin juga ke lokasi, tanya-tanya. Udah pernah ke rumahnya ya? Udah. Nah itu dari CSL Project sendiri ini tuh
apa sih bantuan dalam bentuk apa yang mau didonasikan kepada Jadi Pak Oki? kalau misalnya donasi kita cukup beragam ya Kak ya. Dari donasi uang untuk kebutuhan sehari-harinya Pak Oki dan keluarganya, terus juga kita bakal bantu pengobatan istrinya juga. Terus untuk anaknya sendiri kita sediain kursi roda dengan kualitas terbaik yang nanti kita temukan juga untuk bantu alat jalannya. Keren banget ya Keren Rek, ya. banget. Heeh. Suatu amal yang Iya. sangat mulia kalau kalian mau ngebantu Pak Oki ini. Nah, Nah itu dia Rek, kenapa kita mengadakan podcast di hari ini supaya kita nih mau ngajak penonton-penonton semua nih yang lagi nonton untuk ayo sama-sama kita ngebantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan kita ya. iya. Kenapa? Karena ini amalnya sangat besar Rek. Iya. Ada nih di surat Al-Baqarah, sabar ya. tuh? Iya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 254 nih. Jadi Allah berfirman kepada orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan atau yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat ya teman-teman. Jadi sebelum kiamat ayo kita sedekah bersama-sama. Apalagi di bulan Ramadan ini kan kita juga harus berlomba-lomba ya dalam kebaikan, Betul. apalagi kebaikannya bisa membantu orang banyak di luar sana yang masya Allah pahalanya yang mungkin bisa dikali lipatkan berkali-kali lipat, apalagi di bulan Di-buff. Ramadan. Iya di bulan Ramadan ini sama Allah, insya Allah. Nah ngomongin soal berbagi nih, ada nggak sih platform yang kalian sediain buat teman-teman Nah, iya. yang di rumah? Cara Gimana? misalnya cara aku sebagai penonton nih gimana sih supaya kita bisa ikut ngebantu Pak Oki ini dan keluarganya Iya. itu Ada gimana nggak sih caranya? wadah yang kamu Ada. buat? Jadi untuk teman-teman dan ayah bunda sekalian yang mau ngebantu kita untuk ngumpulin dana itu bisa disumbangin ke kitabisa.com. Jadi kita buka platform di situ. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal nominal, sebenarnya nominalnya bisa dari berapa aja. Jadi kita nggak nentuin nominal harus berapa seikhlasnya. Dan juga kalau misalnya memang butuh informasi lebih lanjut, bisa ke Instagram kita yaitu @csl_project_. Itu aja sih Kak. Wah keren banget. Jadi selain kitabisa.com juga ada nggak sih tempat yang mungkin teman-teman di rumah mau cari tahu informasi, ada nggak Instagramnya gitu? Kalau boleh bagi. Ada Instagramnya. Apa nama IG-nya kalau boleh tahu? csl_project_. Oh iya, ini Rex sebelumnya. Ini kan setelah tadi Ayla cerita nih kayaknya Ayla tuh ngeceritain udah detail banget, kayak udah paham banget nih seluk-beluknya Pak Oki gimana. Nah, yang bikin aku penasaran adalah gimana sih cara kalian nih yang masih anak SMA baru grade 10 baru lulus dari SMP supaya bisa gimana caranya kalian ngebantunya ini dari kitabisa.com tuh kan birokrasinya sulit segala macam, Benar. terus ada lagi bikin Instagram, minta cari follower, cari engagement segala macam, tuh cara kalian gimana sih? Itu kita dibantu sama guru fasilitator kita itu Bu Mia sih. Oh, Bu Karena Mia. kan kita bisa juga harus pakai KTP dan lain-lain juga kan. Iya Jadi sih. kita dibantu sama beliau. Berarti emang NASA juga sangat memfasilitasi. Iya, sangat membantu sekali ya, memfasilitasi sekali Memfasilitasi sekolah kita ini. banget. Nah, itu sih yang mau kita tanya. Makasih banyak ya. Sama-sama, Semoga makasih. proyek yang kalian lakukan ini bisa bagus. Benar, amin. Dampaknya juga bagus, bisa jadi amal jariah kita bareng-bareng, amal jariah. Nah, wah gila, tapi keren banget sih Rak ya. Iya keren banget, apalagi masih grade 10. Nah, itu Belajarnya, risetnya belum. kita Masya aja Allah. yang kita kemarin juga dapat ginian juga, cuman Iya. jadi lebih ribet dah. Oh ya, Rek. Tadi kan kamu scroll di kitabisa.com cuma satu doang. Enggak, ada banyak, kalau nggak salah ada 3. 3. Iya ada 3, jadi pas nge-scroll tuh lihat, wah keren banget nih anak NASA. Turun lagi, keren banget ada anak NASA lagi. Keren Satu banget lagi nih. ada lagi. Keren Iya banget ada anak lagi, NASA. ada 3. Nah gimana kalau kita undang narasumber yang kedua? Udah diundang, ya, baik. Udah diundang. Nah kalau nggak salah nama social activity-nya tuh kalau nggak salah Helpmate. Bener, Bel? Betul banget, namanya helpmate.shs kalau di Instagramnya. Oke. Nah boleh kali Abel ceritain. Belum dikenalin dulu ini narasumbernya. bener. Astagfirullahaladzim. Bener, sorry. Nah sebelum kita ke kelompok kedua, kita perkenalkan dulu nih siapa yang akan memberikan penjelasan mengenai proyeknya. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, halo, aku Abel Kanara, salah satu perwakilan dari kelompok 2 dari project P5 ini. Aku adalah perwakilan dari 15 orang lainnya yang saat ini ada di belakang layar. Nah itu kelompok kamu ini mau ngebantu siapa sih, Bel? Kita mau ngebantu ada namanya Pak Eko, itu tuh salah Eko. satu cleaning service di NASA Valley. Oh, kenal orangnya?
kebetulan karena kita jarang di Nasa Valley, jadi mungkin kurang sering ketemu gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya aku mau berbagi ke Pak Eko, jadi aku riset lebih dalam tentang Pak Eko. Nah, kita harus kenalan dulu nih, Pak Eko ini sebenarnya siapa sih, kenapa Pak Eko harus dibantu? Apakah Pak Eko ini sedang dalam kesulitan ataukah memang pantas untuk dibantu gitu? Jadi gini, Pak Eko ini tuh nama lengkapnya Eko Proyo. Pak Eko Proyo ini bukan pria ya, dia cleaning service di Nasa Valley yang usianya tuh udah 61 tahun, dimana dia itu kondisinya tuh udah renta banget kalau yang kita lihat. Dengan dia udah 61 tahun, kondisi udah renta, terus dia juga ternyata gagu Kak, gitu. Nah, dia tuh tinggal di Mesa Nasa Valley. Jadi kalau misalkan kakak-kakak mau ketemu sama Pak Eko secara langsung, itu tuh sebenarnya gampang banget tinggal ke Nasa Valley karena beliau juga tinggal di Mesa Nasa Valley gitu. Nah, kalau misalnya Abel dan tadi nama kelompoknya apa? Tadi Helpmate. Dari cara Helpmate sendiri tuh ngebantu Pak Eko ini gimana sih caranya? Jadi kan karena kita observasi langsung dan ternyata kita melihat bagaimana kendala Pak Eko dalam berkomunikasi, terus kita menilai produktivitas Pak Eko dalam bekerja ini tuh kurang karena sebenarnya walaupun beliau udah tua, dia tuh masih harus nafkahin istri dan keluarganya yang di kampung. Dan ternyata pendapatan yang dihasilin sama Pak Eko ini agak kurang untuk mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Jadi cukup memang untuk menafkahi keluarganya, tapi untuk dirinya sendiri jadi nggak dapet. Nah, jadi kan amount of work yang harus dia lakuin itu malah setara dengan amount of work yang dilakuin sama anak-anak muda, sama pekerja-pekerja mudanya gitu. Iya, benar. Nah, jadi apalagi dengan keterbatasan dia dalam berkomunikasi, otomatis dia juga kesulitan untuk ngasih instruksi dan menerima instruksi gitu kan. Iya, jadi akhirnya itu yang bikin kita membantu. Nah, kalau bentuk bantuan dari Helpmate sendiri apa? Kalau kayak tadi kan si Ayla sama si Esa Praji kan dia ngasih kursi roda segala macam. Kalau dari Abel sendiri mau ngasih apa? Dalam bentuk Helpmate ini akan memberikan alat bantu dengar. Oh, Alat bantu dengar. Kenapa sih kalian milih bapak ini? Kan tadi udah dijelasin sama Abel kalau bapak ini tuh bisa dibilang ganggu ya. Kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk mendengar mungkin. Ada nggak sih faktor-faktor lain yang memperkuat teman-teman juga yang di rumah yang mau berbagi ke Pak Eko ini? Kenapa harus Pak Eko gitu? Jadi sedikit cerita, kelompok kami itu sempat observasi. Jadi ada pilihan penerima bantuan lain selain Pak Eko, namanya Pak Tri. Cuman Pak Tri ini sama, dia tuh juga ada kesulitan dalam mendengar dan berkomunikasi. Tapi bedanya kalau Pak Eko ini, dia itu nggak tuli total. Jadi ternyata setelah kita research lagi, ini juga salah satu edukasi ya, bahwasanya nggak semua orang yang dengan gangguan pendengaran itu tuh bisa menerima alat bantu dengar, Kak. Oh, gitu. Jadi kalau yang udah tuli total, itu tuh nggak bisa justru dipakai alat bantu dengar. Bisa, tapi dia harus ngelakuin operasi dulu. Dan itu Membutuhkan biaya juga ya. betul, kurang reachable sama kita dengan jangka panjang segini juga. Akhirnya kita memilih Pak Eko. Nah, udah gitu Pak Eko ini kan kondisinya juga dia udah tua, udah renta juga kan. Sementara itu yang tadi aku sebutin bahwa amount of work-nya masih banyak yang harus dipaksakan gitu. Terus waktu pas kita wawancara langsung, kita tanya-tanya langsung kendalanya gimana, dia lebih menyebutkan yaitu dia juga mention bahwasannya dia kesulitan dalam menerima instruksi dan memberikan instruksi ke rekan-rekan kerja lain. Nah, kalau misalnya, sorry aku potong ya. Iya, oke. Nah, sebagai penonton ya, sebagai kita siswa-siswi juga yang mau ngebantu tuh, cara kita ngebantu Pak Eko tuh gimana sih, Bel? Supaya nggak cuman dari Helpmate doang yang ikut, jadi kita juga ikut bersama-sama, apalagi sesama warga NASA ya. Bener banget. Sama warga NASA tuh gimana cara kita ngebantu Pak Eko ya tadi ya? Apalagi Pak Eko-nya juga kan karyawan di NASA ya. Itu dia, keluarga kita, Iya, kita keluarga sebagai besar NASA School. keluarga besar NASA School. Kita sebagai anak NASA, siapa tahu mau mengulik lebih dalam tentang Pak Eko gitu. Nah, itu salah satu alasan juga kenapa kita ada ngebantu Pak Eko, karena daripada kita nyari yang out of reach kan, kita punya keluarga besar sendiri. Nah, cara biar kakak-kakak dan teman-teman sekalian juga ikutan bisa bantu Pak Eko, kita ada platform dari kitabisa.com seperti yang tadi Kak Reka nemuin kita dari kitabisa.com. Lebih tepatnya kita di https://bit.ly/bantu Pak Eko Tuli.
gitu. Terus untuk research lebih dalam, for further information, kita juga punya akun Instagram dengan nama helpmate.shs yang bisa teman-teman follow, kakak-kakak juga bisa kita follow. Jadi di situ kita bakal terus update gimana kondisi Pak Eko, apa aja yang mendukung kita untuk ngebantu Pak Eko, dan what are we gonna do beside kita ngebantu Pak Eko ini gitu. Keren banget ya. Adik-adik kelas kita ini emang kacau ya, gitu. Keren banget. Panutan dong dari kakak-kakak. Masa bohong kamu. Jadi merasa tersanjung ya. Iya. Ya, makasih banyak ya Abel udah mau datang ke podcast kita, udah mau kita tanya-tanya. Semoga apa yang Abel lakukan bisa bermanfaat juga untuk Pak Eko dan keluarganya di kampung. Kalau misalnya mau ikut dibantuin kan kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu dapat rezeki berlebih kan. Ya, alhamdulillah. Siapa tahu melewati target Betul. karena teman-teman di rumah, apalagi warga-warga NASA, siswa-siswi NASA yang mau bantu Pak Eko, boleh banget bantu. Tadi udah dijelasin sama Abel platformnya di mana. Nah, Dri, Yuk. kemarin nggak cuman di kita Tapi ini Telkom. emang, tapi ini yang Abel bilang tuh emang wah gila keren banget sih ya. Keren banget. Keren banget, kacau. Keren banget. Hmm. Tapi kemarin tuh aku nggak cuma nyari di kitabisa.com. Ada nih aku ketemu salah satu akun Instagram yang menurut aku juga keren banget, dan itu juga ternyata anak NASA di grade 10. Oke, kamu tahu sama Mulus ketemunya ketemunya sama aja gitu, anak NASA grade 10, anak NASA grade 10. Tapi emang ternyata anak NASA kita nih emang gencar-gencar banget ya. Iya, kegiatan kayak gini keren nih. banget. Sampai ketemunya algoritmanya itu aja ya. Anak Iya. NASA lagi pusing dah. Karena ya keren-keren anak Yes, NASA. karena emang kita dididik untuk selalu membantu selama ya Rek ya. Benar. Nggak peduli kita kelas berapa, ketika kita bisa untuk membantu, kita harus membantu. Keren banget. Tuh, keren banget. Nah, nih ada orang lagi di sini. Jangan-jangan ini yang ketiga ini. Nah, kita nggak ada yang tahu nih. Kita kenalin dulu. dulu. Kita Kenalin kenalin dulu. Halo semuanya teman-teman, nama saya Muhammad Abias Haryanto dari kelompok 3, yaitu Share with Love. Kaku banget nyender. Kita santai aja di sini nyender. Nah, teman-teman Abias. Ya. Abias, perkenalkan dulu kelompok kamu apa, mau ngebantu siapa, terus ceritain dong soal project kalian itu kayak gimana. Ya, sebelumnya teman-teman semua kenalin dulu, nama saya Muhammad Abias Haryanto dari kelompok 3, kelompok Share with Love namanya. Nah, apa sih Share with Love yang akan lakuin nih kira-kira? Apa background story-nya tentang Share with Love? Di P5 tuh ada dibagi 3 kelompok ya. Nah, kebetulan kelompok saya tuh dapatnya dalam bidang ekonomi gitu. Oh, ekonomi. Nah, dari yang bidang ekonomi, Siapa yang mau dibantu nih? siapa nih yang mau dibantu? Nah, Kira-kira. kita udah ngelakuin survei ya. Jadi kita tuh udah nemu namanya Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Yanto tuh dia pedagang nasi goreng Apa gitu. pedagang nasi goreng? Lakuin survei, kita juga udah main ke rumahnya berkali-kali. Jadi Pak Yanto ini dia tuh pedagang nasi goreng yang dia tuh harus dapat untung dulu baru jualan. Jadi dia keuntungannya tuh dikit banget. Jadi hampir seluruh keuntungannya tuh dipakai untuk modal lagi gitu. Oh, berarti nggak ada untuk dia pribadi gitu, sedikit ya minim. Iya dikit banget. Dan jadi misalkan dia dalam satu hari tuh nggak dapat untung, besoknya dia nggak bisa jualan karena nggak ada modal untuk jualannya lagi gitu. Oh gitu. Berarti dia jualannya harus ada modal terus nih, iya. kalau nggak jualannya Iya, jadi terhambat susah. gitu ya. Jadi Pak Yanto ini dia per hari cuma bisa paling banyak tuh katanya jual 8 piring doang nasi gorengnya. Tapi Dan nasi gorengnya enak. nasi gorengnya sih ya enak lumayan. Enak. Oh, udah cobain? Udah nyoba? Udah. Nah, itu dia teman-teman. Kenapa kita harus membantu Pak Yanto tadi ya? Supaya nasi gorengnya tuh bisa tambah enak, bisa makin banyak pembelinya ya guys. Bener, biar kita semua juga bisa nyobain nasi gorengnya Pak Yanto. Yes. Nah, tapi kenapa sih kamu tuh mau bantu dia gitu? Apa sih urgensinya dibanding orang lain yang bisa kamu bantu gitu? Nah, selain tadi yang udah saya sebutin itu ya, Pak Yanto nih dia juga tempat tinggalnya tuh boleh dibilang kurang layak gitu. Jadi Pak Yanto ini dia tinggal sendiri. Jadi keluarganya tuh yang lain di kampung. Terus juga Pak Yanto ini dia udah hampir 7 tahun dia tuh nggak kontakan sama keluarganya gara-gara HP-nya itu dijual untuk bahan modal nasi gorengnya itu. Tapi mau nanya nih, sampai sejauh ini tuh Pak Yanto masih jualan atau atau udah terhambat nih kira-kira? Masih jualan. Masih Masih Iya, jualan. tapi ya kayak tadi itu dia tergantung, kalau malam kemarinnya dapat untung, besoknya bisa jualan. Tapi kalau malamnya kemarin misalkan cuma laku
satu porsi atau bahkan nggak laku sama sekali itu ya nggak jualan. Oh berarti di jualannya tergantung Iya, situasi. makanya. Dan ya kalau misalnya emang ternyata yang beli banyak masih jualan. Mungkin teman-teman yang ada di daerah itu Pak Yanto tinggal di Bang, mana? Pak Yanto di mana sih jualannya? Pak Yanto tuh dia jualannya di Jalan Harun. Nah, Oh, di Harun. Nah, Tetangga. buat teman-teman yang tinggal di Harun, mungkin bisa bantu beli nasi gorengnya Pak Yanto Yes. biar Pak Yanto bisa terus Menghidupi keluarganya ya, bertahan menghidupi, untuk iya. menghidupi keluarganya. Nah, Bias, cara ngebantu kelompok kalian tuh gimana? Kalau Nah. yang tadi kan si kelompoknya Abel kan ngasih alat bantu dengar, kalau Ayla ngasih kursi roda. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana nih? Nah, jadi untuk Ngasih teman-teman modal, ngasih gerobak, ya, Pak, ngasih apa? untuk teman-teman yang mau bantu bisa banget bantu bisa bantu berdonasi ke Nggak usah gitu, nggak usah. Nanti ditampilin di sini. Oh iya, Yes. nggak usah. Ya nanti sama editor tampilin di sini tangan aja. Oh, Atau iya, nggak siap. boleh coba kulik-kulik di Instagram, ada Instagram? Nah, Instagramnya Share with Love. Share with Ya. love. Nah, jangan lupa nih tambahin di sini ya. Teman-teman Oke. boleh cek di Share with Love. Di sana udah pasti ada rekeningnya yang bisa kalian bantu donasiin. Tapi yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya kalian dekat sama Harun, kalian boleh beli itu. Tapi kalau misalnya kalian lokasinya jauh dari Harun, lokasinya jauh banget lah gitu, nggak menyanggupi untuk ke Harun, kalian boleh berbagi lewat Instagram tersebut gitu. Jadi kita Nah. sama-sama membantu ya teman-teman kita ataupun saudara-saudara muslim kita ataupun non-muslim kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita yang memerlukan bantuan gitu. Tadi bentuk oh iya, kalian mau bantuan bantuinnya kalian gimana? tuh kayak Tadi gimana kan tuh? kita Tadi, maaf, kepotong. kebanyakan ngobrol nih jadi nggak Iya. terjawab. Nah, jadi untuk kita ngebantu tuh ya kita ngumpulin donasi untuk Pak Yantonya ini. Terus kita juga udah nanya-nanya ke Pak Yanto butuhnya tuh apa gitu. Oh berarti dengan dana ya? Iya, Bantuan dana? bantuan dana terus kalau mau ngasih bantuan barang juga boleh banget. Oh, kalau teman-teman mau ngasih bantuan barang boleh melewati kalian? Iya, boleh nanti di gitu. hubungi aja nomornya. Ada di kontak person Instagramnya ya kok. berarti kan? Ada Ada di personnya. Instagramnya kok. Oh, ada di Instagramnya. Iya, Oh. dicek aja berarti- Instagramnya. Tapi ada cerita lagi nggak sih Bias tentang Pak Yanto ini? Apakah beliau sebegitunya sulit kah? Apa nanti supaya nanti kita bisa ngasih tau teman-teman kita ya buat ikutan bantu ya? Oh iya, Gitu. saya lupa ngomong tadi. Jadi Pak Yanto nih, dia tuh bawa dagangannya tuh juga nggak banyak-banyak. Jadi maksimal tuh Pak Yanto cuma bawa 13 porsi doang. Kenapa tuh? Nah karena Pak Yanto nih bawa 13 porsi karena dia kekurangan di Magicom-nya juga. Oh. Jadi Pak Yanto tuh bilang dia tuh Magicom-nya bukan Magicom beli tapi Magicom nemu. Oh, Jadi Magicom nemu sama dia cuma konslet dikit dibenerin. Nah dan masak di Magicom-nya itu lama banget, katanya 4 jam itu nasinya belum jadi. Gitu. Jadi terkendala itu juga. keren banget ya ternyata perjuangan. Iya, Pak Yanto, Hah? Anda sangat Keren banget. Dan sangat memotivasi ya perjuangannya ya, Masya Allah. Nah, gitu aja kali ya. Waktu kita juga Iya. udah ini sudah sebenarnya sudah mendekati cukup. buka puasa. Yes. Sudah mulai gelap ya di studio kalau teman-teman lihat nih. Sudah mau berbuka puasa juga. Teman-teman juga jangan lupa berbuka dengan yang sehat-sehat. Kalau mau ikutan war takjil harus hati-hati karena rame banget yang ikut war. Ya itu aja sih dari kita ya Rek ya. Makasih banget Abias udah mau gabung ke kita. Keren banget sih gila. Nah Rek, apa? setelah tadi kita udah ngedapet pembahasan dari 3 kelompok tadi, ada Ayla, ada Abel, ada Abias. Sekarang kita mau bahas apa lagi? Apa mau udahan kita selesai? Udah mau buka. Bener juga. Nanti war takjil nggak kebagian gimana Oh dong? iya, ya udah deh teman-teman, karena aku dan mereka mau war takjil dulu. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan kepada Benar. teman-teman kita. Jangan lupa untuk membantu teman-teman kita dari grade 10 di project berbaginya. Itu aja dari kita. Saya Dria mohon pamit. Saya Raika pamit undur diri. Lama nih koneknya. Itu aja dari kita. Dadah.